Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah sedaya mawon yang insyaallah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, monggo kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rezeki, karunia, kesehatan. Alhamdulillah sehate kula lan panjenengan sami. Mugi-mugi boten namung sehat jasadipun, tapi yang penting nggih sehat hatinipun. Karena jasad sehat, makanan lezat. Jasad sakit, makanan pahit. Hati sehat, ibadah nikmat. Hati sakit, ibadah berat dan sulit. Nggih. Niku rumusé ngoten. Mula kula dongake nggih, mugi-mugi mboten namung sehat jasadipun, nggih sehat atinipun. Nggih, amin ya rabbal alamin insyaallah. Karena di dalam tubuh itu ada segumpal daging kata Nabi, manakala dia baik, nggih seluruh tubuh akan baik. Nggih manakala niku buruk, seluruh tubuh niku nggih buruk. Itu adalah hati kita. Dia kakai lindungo Bapak Ibu, Rabbi shrahli sadri, agar Allah melapangkan hati kita. Wong nak atine lapang, insya Allah sabar, Pak. Nggih, atine lapang napa, Pak? Sabar. Sabar di dalam menghadapi ujian, ya sabar di dalam menjemput rezeki juga sama. Atau sabar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya nggih ngibadah niku nggih butuh sabar, butuh tenang, atine mboten napa kemrungsung nggih. Lho jenengan niku lho Pak, kalih kula ngeten iki nggih, pangapunten kula ngeten iki nggih. Niku ngrasake sedina iso salat khusyuk setunggal niku pun nikmat sekali Pak. Kadang nggih awake dhewe niku salat rakaat pertama nikmat, rakaat kedua pikiran kemana-mana nggih. Ki mau aku bar iki ngopo ya? Kumbane ya piye nggih? Nate Pak ngoten niku Pak. Kadang ngantos lali jumlah rakaate Pak niku. Niku nak pas salat piyambak ngoten nggih enten ngimam niku nggih lali jumlah rakaatipun padahal makmume pun subhanallah ngoten. Nggih enten sing makmum kalih imame ya Allah padha laline Pak. Bibar salam, niki kisah nyata wong kula ngalami kok. Bibar salam niku do tengak-tengok. Ketoke mau kurang siji yo. Apa yo to? Oh iya kurang siji lah. Akhirnya sing yakin kurang niku
salat malih karena yakin niku wau. Nak sing ragu mboten napa-napa. Nak hukum Islam ki paling enak ragu Pak. Lho nggih mboten Pak. Nak ragu dihitung yakin gitu. Lho misalnya jenengan ragu ngentut berarti isih nggadahi wudu karena ragu tadi. Lah nak jenengan yakin kirang setunggal berarti kudu salate dibaleni kan ngoten nggih Pak nggih. Nah yakin niku mau. Nggih. Mula Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah niku namung mukadimah nggih agar kita itu termotivasi. Ya, tidak hanya anak muda yang hadir di sini. Tapi nggih para sepuh, para bini sepuh, para kiai, para alim mugi-mugi senantiasa napa Pak? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasehati di dalam kebenaran. Dan wa tawasau bis sabr niku saling menasehati di dalam kesabaran. Teng ini ringkasan tafsiripun Ibnu Katsir niku maksudipun wa tawasau bis sabr niku nak enten tiyang sakit jenengan tilian, nak enten tiyang sedo jenengan layat. Nah niku sing dimaksud wa tawasau bis sabr niku nggih. Kula niku nggih kadang kula Pak apunten nggih. Kok mesake kok enten tiyang kok ora tau layat, ora tau tilian ngoten. Nek gawe grendengan warga niku kan nggih maneman mesake niku Pak nggih. Kok tibake lara ora enek sing niliki ya Allah. Ya muga-muga nggih mboten enten teng mriki ngoten sing mboten nate tilik wong lara, takziah ya ora tau. Alah. Ya Allah. Berat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat ugi salam monggo kita haturkan kepada uswah hasanah kita sedaya inggih punika baginda Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinipun nggih mugi-mugi kula lan panjenengan sami pinaringan istiqomah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuk misalipun nak kemarin merayakan Maulid niku nggih membahas tentang sejarah Nabi, utawi ciri fisik Nabi, utawi keseharian Nabi, utawi gambaran global akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku nak napa enten pengajian Maulid kula senenge ngoten niku, Pak. Misalipun kula cerita ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh nggih. Contoh setunggal mawon, antara permukaan dada dan perut Nabi itu sama, kuat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu perutnya tidak buncit seperti kita, Pak. Ini wetenge do lemu-lemu mboten? Oh mboten. Ya niki. Kaya kula ngeten iki nggih mboten. Masya Allah. Ini contoh ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika tersenyum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah Pak. Giginya kelihatan seperti ada cahaya. Ya. Maka orang kalau memandang wajah Nabi itu mesti bahagia. Ya. Karena memandang manusia paling mulia. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Kula lanjutkan nggih. Kitab Minhajul Muslim terkait bab adab dan akhlak seorang muslim. Nggih. Kajian adab dan akhlak setiap Jumat kedua niku sampun ngantos adab kepada Allah. Nah, adab kepada Allah niki disampaikan 2 kali. Pertama separuh oleh saya dan separuh oleh Ustadz Najidul Kholik saking Sudan. Kelingan mboten Pak? Sing tesenom niku lho Pak, ganteng niku nggih. Nah kok kaya kula ngeten nggih. Ireng ngono gantengan mriku nggih. Nah, saderenge kula bahas adab kepada Al-Qur'an. Niki kesimpulanipun adab kepada Allah riyen, Pak. Nih, kula wangsuli nggih. Adab kepada Allah sudah disampaikan 2 kali. Nah, sekarang
saya simpulkan sekedik terkait adab kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam buku terjemah Minhajul Muslim niki. Kesimpulanipun apa? Pertama, nggadahi rasa terima kasih dan syukur seorang muslim kepada Robnya atas segala nikmat yang dianugerahkan kepadanya. Niku kesimpulan yang pertama. Diokeh-okehi le syukur, Pak. Perbanyak rasa syukur kepada Allah. Bismillah pangapunten, kunci bahagia niku enten 3. Mugi-mugi kelingan. Pertama syukur, nomor kalih qanaah, nomor 3 tidak iri dengan kenikmatan orang lain. Nggih. Pon apal dereng, Pak? Pertama napa, Pak? Syukur. Nomor kalih qanaah, nrimo. Nomor 3 mboten iri dengan kenikmatan orang. Insya Allah bahagia. Neng pangapunten jenenge menungso niku nggih. Kadang jenengan enten rasa iri mboten sih, Pak? Bu. Iri napa riyen? Nak iri perkara akhirat, perkara ngibadah mboten napa-napa. Iri dengan orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, nggih. Atau iri dengan orang yang kaya, yang rajin sedekah. Lah niku oleh mawon, mboten napa-napa. Sing mboten oleh iri itu dengan orang yang diberikan kenikmatan dunia yang sementara. Tanggone ngedukke motor PCX, wah. Alhamdulillah, kudune melu seneng, melu bungah. Nggih. Malah iri ngoten lah. Alah paling kaya utang, nah, ngoten. Nyicil gitu ya Mas ya. Lho pangapunten nak misale motore niku mudhun teng jenengan nggih, perawatane bane nggih larang gitu, Pak. Ini untuk kula tangleti cah-cah sing sekolah STM niku. Ban PCE karo Vario larang ndi, Mas? Larang PCE iki. Gedhe yo bane yo. Lah nggih. Yo Mas yo. Lah nggih. Pajeke larang ndi, Mas? Oh nggih. Ngoten lho, kadang kula mikire kenapa sih kita harus iri dengan orang yang diberikan Allah kenikmatan dunia itu? Padahal dunia sementara dan akhirat selamanya. Maka prinsipnya kita menjadikan dunia di tangan, akhirat di hati, kematian di kelopak mata. Sepakat, Bu? Ulangi, menjadikan dunia di mana Bapak Ibu? Tangan. Kalau lepas mboten loro ati. Lho namung donya kok titipan gitu Pak nggih. Menjadikan akhirat di mana? Hati. Biar semakin dekat dengan Allah. Biar hatinya ikhlas. Dan menjadikan kematian di kelopak mata biar apa Pak Bu? Ben kelingan mati. Kulun nafsin dha'iqatul maut. Pemutus segala kenikmatan. Setiap yang bernyawa mesti merasakan yang namanya kematian. Datang kapan saja, Pak. Pun siap dereng malam pertama di alam kubur. Medeni nggih, Pak nggih. Nggih siap kudu siap, ya siap. Nggih pripun mulai? Malaikatul maut datang tiba-tiba itu ya kita mboten saged diundur. Mau jenengan gadahi emas segepok. Napa nggih? Emas segunung, duit segepok pangapunten. Niku nggih mboten saged mengundurkan yang namanya kematian kita. Ya. Maka pangapunten ya ada kalimat yang baik, Pak. Motivasi buat kita semuanya. Monggo didengarkan. Kematian adalah guru kehidupan. Sedikit saja kita melupakan kematian, maka kita akan kehilangan guru yang terbaik dalam kehidupan. Di wong nak biasa eling mati, mesti semangat beramal soleh dan berharap amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor setunggal gadahi rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian
kesimpulan adab kepada Allah nomor kalih, rasa malunya kepada Allah itu ada. Jadi malu apabila cenderung untuk bermaksiat atau durhaka kepada Allah. Loh, kenapa malu? Karena Allah Ta'ala Maha melihat. Jenengan maksiat di tempat gelap dalam keadaan sendiri, pasti Allah Maha melihat. Maka ketika Al-Imam Hasan Al-Basri itu mengatakan kepada muridnya, ya, aku tahu Allah selalu melihatku, makanya aku malu bila Allah mendapatiku melakukan maksiat. Ya. Nomor 3, kembali kepada Allah dengan bertobat yang setulus-tulusnya. Kalau ringkes melih, syukur, malu kepada Allah bila bermaksiat. Nomor 3, adab kepada Allah itu ringkasanipun kembali kepada Allah dengan sebenar-benar tobat, yaitu taubatan nasuha. Berjanji tidak akan mengulangi lagi. Lah kok baleni meneh? Tobat sambel mungkin ya. Jadi napa nggih? Kalau bisa kita benar-benar bertobat kepada Allah dengan setulus-tulusnya. Nomor sekawan, bertawakal kepada Allah, pasrah, bersandar itu hanya kepada Allah, curhat hanya kepada Allah. Cerita perasaan kita, rasa sakit kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Masya Allah ya, kemarin di Palestina minta didoakan kita semuanya di Qiyamul Lail, sholat malam kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah berikan keselamatan, kekuatan, kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah, kula malah kelingan pertandingan antara kemarin Italia melawan Israel itu kan. Israel itu mendapatkan banyak cacian, hinaan. Ya, saya bersyukur kepada Allah ya, karena masih banyak di dunia ini itu orang yang peduli dengan kemanusiaan. Paham nggih? Peduli dengan kemanusiaan itu tadi. Tidak perlu menjadi seorang muslim kalau melihat penderitaan Palestina. Cukup menjadi manusia biasa, kita bisa tergerak hatinya, oh itu sebuah kedzaliman. Ya, itu sebuah kedzaliman yang luar biasa. Sehingga pas pra Piala Dunia itu kemarin, beritanya itu pemain-pemain Israel banyak dihina, banyak dicaci supporternya dan lain sebagainya gitu ya. Untungnya Italia itu ya menang itu 5-4 itu ya. Rame itu pertandingannya itu ya. Mboten saya lihat helek Pak, nanti takutnya jenengan langsung goleki, wih iki pertandingan ini rame kan gitu ya. Itu contoh Pak, artinya cukup menjadi manusia maksudnya. Mungkin orang Italia nggak semuanya muslim ya kan Pak ya. Paham nggak maksud saya? Jadi cukup menjadi manusia. Melihat penderitaan saudara kita yang ada di Palestina. Selanjutnya adab kepada Allah, ringkasannya mengharap rahmat Allah, kasih sayang Allah Ta'ala. Ya, yang kita harapkan ya jelas kita nanti masuk surga karena apa Bapak Ibu? Rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maaf, jangan sampai kita menjadi orang yang sombong atau bangga dengan amal itu. Pernah saya sampaikan kemarin hadisnya itu. Ya, derajatnya Hasan kemarin itu yang kertas saya bagi itu ya. Di antaranya yang menghancurkan kita nomor 3 Pak. Wa ijabul mar'i binafsihi. Sombong bangga terhadap diri sendiri. Itu menghancurkan Pak. Saya telah tahajud, saya telah sedekah, saya telah amalan ini dan itu. Maaf.
belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau beramal tidak ikhlas mengharap pujian manusia. Naudzubillah. Maaf, mengharap pujian ya. Mengharap banyaknya follower. Ya. Padahal tidak satupun follower itu nanti yang bisa menyelamatkan kita misalnya gitu. Sekarang banyak orang cari follower, subscribe-nya tambah banyak biar dapat uang dan lain sebagainya. Ya saya khawatir orang seperti itu sudah terlanjur masuk di media sosial, media sosialnya itu bisa menghasilkan uang, akhirnya apa efek buruknya Pak? Kehilangan rasa malunya. Saya ulangi nggih, kehilangan rasa malunya. Sehingga dia tidak malu tampil dengan pakaian seperti itu di depan umum, dilihat banyak orang, banyak di media itu orang melihatnya. Lah kalau maaf pangapunten, ini tausiah dipotong 1 menit, dibuat motivasi, kemudian dilihat 1000 orang, ini yang motong, kemudian jadi sebuah motivasi, insya Allah dapat amal solehnya loh Pak. 1000 orang melihat, 1000 orang tergerak, dapat kebaikan-kebaikannya. Lah kalau 1000 orang melihat kita sedang tampil dengan pakaian yang tidak menutup aurat atau bermaksiat di depan media, naudzubillah. Wong 1000 ndelok kabeh, Pak. Ini nanggung dosa wong sakmono misalnya. Apa mboten ngeri niku, Pak? Maka maaf, HP ini bisa menjadi amal jariah kita kalau kita manfaatkan di jalan Allah. Tapi HP ini juga bisa jadi bumerang buat kita kalau kita tidak memanfaatkan media di jalan Allah. Saya ulangi ini, yang mungkin nanti melihat di rumah, ya. Jadikan HP-mu itu untuk kebaikan-kebaikan, ya, untuk dakwah, untuk menebar maslahat di jalan Allah Subhanahu wa taala agar bernilai sebuah amal soleh atau pahala yang jariah. Bisa dipahami ya Bapak Ibu nggih? Mula pangapunten. Nak saged nggih pangapunten nggih. Bocah cilik utawi napa dereng ngertos napa-napa ngoten niku mboten sah dicekeli HP atau njaluk HP dan lain sebagainya itu. Lho miris lho Pak, cak SD niku do duwe HP niku nggih. Niku yo iso pacaran lho Pak, naudzubillah lho. Maaf, misal contoh yang saya pernah lihat itu. Lagi sayang lagi main kelereng lho. Cah cilik pacaran nih, jek main setinan ngono nggih. Niki miris Pak, miris. Anak-anak kecil itu kalau media itu dia medsos itu misalnya punya medsos, wis cilik-cilik duwe medsos ngoten. Ya, kemudian joget-joget di TikTok, ya tidak punya malu dan lain sebagainya. Saya khawatir ini menjadi dosa bagi orang tuanya. Nggih. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu nggih? Ya. Salajengipun pangapunten takut kepada siksa dan pembalasannya. Niki adab ringkasan adab kepada Allah selanjutnya adalah takut kepada siksa dan pembalasan dari Allah. Maaf, orang kalau mengingat siksanya Allah, mengingat hari pembalasannya Allah, insya Allah orang itu takut kalau mau bermaksiat kepada Allah. Teringat di tahun 1950-an di daerah Banjarnegara atau orang menyebutnya dekat Dieng, itu ada desa namanya Legetang. Kisahnya sering disampaikan para ustadz. Desa yang subur, makmur, hasil bumi melimpah, kaya-kaya Pak satu desa itu. Tapi maaf pangapunten,
Tidak tambah syukur, malah tambah bermaksiat kepada Allah. Naudzubillah. Menyelenggarakan pesta, miras, judi, zina yang paling ngeri, ya. Tidak hanya zina dengan orang lain, zina kepada orang tuanya sendiri. Jadi bapak dengan anaknya atau ibu dengan anaknya. Sampai seperti itu, Bu. Pangapunten. Itu ada di desa Legetang ketika itu. Makanya ada tugu di sana peringatan bahwa di tempat ini dulu pernah ada desa. Nak boten klentu sekitar 300 orang terkubur hidup-hidup. 300 lebih. Habis, Pak. Ada suara petir menggelegar tengah malam. Hujan deras. Tiba-tiba separuh gunung pengamun-amun itu bahasa Jawane niku ngembleki desa tersebut. Ini kan azab siksa dari Allah Ta'ala agar kita tambah takut kepada Allah. Ponate Pak, lihat tugunya langsung Pak, tapi agak jalan. Itu ada tugu, ada dicari di Google ada tugu peringatan bahwasanya di bawah sini pernah ada desa. Kalau dipikir pangapunten bawahnya gunung itu ada sungai. Jarak antara gunung dan desa itu agak sedikit ada jaraknya yang cukup lumayan. Sehingga logikanipun nak gunung niku longsor itu kan jatuhnya di sungai tersebut. Tapi atas izin Allah Ta'ala, atas kehendak Allah, desa itu terkubur semuanya, ya, mati dalam keadaan pangapunten nggih. Naudzubillah, jangan sampai dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada satu penduduk itu yang selamat, Pak, karena waktu kejadian itu dia sedang berada di luar desanya. Paginya pas melihat dalam keadaan cerah desanya sudah nggak ada. Walau alam kisah yang sebenarnya seperti apa. Yang jelas ada tugu peringatan bahwasanya dulu di tempat ini pernah ada desa yang terkena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula pangapunten Pak, ya Allah. Misalipun Pak nggih, naudzubillah mugi-mugi buatan desa Dembangan mriki nggih. Enten sing maksiat, enten sing zina. Kok mboten didakwahi? Enten sing pangapunten minum-minuman keras kok mboten didakwahi? Enten sing judi pangapunten kok mboten didakwahi? Lah kalau satu desa ini kena azab dari Allah Ta'ala, tidak hanya orang bermaksiat saja yang kena, Pak. Tapi orang muslim juga ikut terkena azabnya. Maka penting desa ini sering ada pengajian. Masya Allah, kajian Ahad pagi yang ada di balai desa niku nggih. Niku kula nate sepisan apa sepindho kula lali nggih. Niku ngisi ta mriko. Kula tangleti mboten enten wedang, mboten. Mboten enten nggih. Enten? Mboten. Ketone kula tangleti mboten enten wedang, mboten enten snack. Mboten enten nggih. Enten, Pak. Mboten. Masya Allah. Tapi semangat datang, Pak. Semangat hadir ini girohnya masyarakat yang luar biasa. Ya belum tentu terjadi di tempat lain. Paham nggih, Pak? Ini harus kita syukuri loh, Pak. Ada pengajian yang sudah bertahun-tahun, mungkin sudah lama sekali nggih, Pak nggih. Itu masih istiqomah, masih semangat. Nggih, padahal yang lainnya pangapunten ada kajian subuh berjamaah, sarapan pagi, diupdate flyer menunya ada. Ya Mas? Kan ngoten niku nggih. Pernah lihat flyer subuh berjamaah menunya nasi goreng, apalagi bakso atau niku kan marai semangat datang. Lah ini ada pengajian Masya Allah. Mboten enten wedang, mboten enten daharan, jamaah tasih istiqomah, Masya Allah. Ini nilai plus bagi desa ini. Maka insya Allah Allah turunkan keberkahan bagi masyarakat sekitar desa ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian
Salajengipun ngeringkasan adab kepada Allah, berprasangka baik terhadap pelaksanaan janji maupun ancamannya terhadap siapa yang dia kehendaki di antara para hambanya. Berprasangka baik, berhusnuzon kepada Allah, ya. Semua itu atas kehendak Allah. Jadi wong niku penting, Pak. Nggadahi husnuzon itu penting, ya. Pangapunten jenengan nak ndonga dereng dikabulke ngoten secara kontan, itu tetap ada husnuzon kepada Allah, ya. Harus itu wajib. Pasti Allah ganti di akhirat. Pun ngoten, hiburan kita itu, ya Allah. Semoga hutang kami lunas ya Allah. Misalnya begitu ya. Kita berdoa kepada Allah, doanya orang yang punya hutang. Yakin suatu saat doa itu akan dikabulkan. Dan yakin suatu saat Allah juga akan ganti di akhirat kelak dengan kebaikan-kebaikan. Jadi Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, niku sedaya merupakan adab kepada Allah taala. Berarti kesimpulannya sing paling ringkes pripun? Wong sing nggadahi adab kepada Allah, hidupnya mesti tenang dan bahagia. Tenang dan bahagia. Tenang niku mboten khawatir. Karena berprasangka baik kepada Allah, tahu adab kepada Allah, mboten khawatir. Maka kula pun nate nyeritakan nggih. Wong golek rezeki atau jemput rezeki niku enten bakul buah di Afrika niku buahnya namung sekedhik. Ning dia tenang. Atau orang yang jualan buah itu saya pernah melihat videonya itu ada yang pelit, ada yang lomo, ada yang sedekah. Silakan diambil, masya Allah. Doakan saya, masya Allah. Kemudian ada yang menulis dengan gerobaknya untuk apa namanya? Motivasi bagi dirinya. Kaifa akhafu minal faqr wa ana Abdul Ghani. Bagaimana saya takut miskin sedangkan aku hamba Allah yang maha kaya. Lho nak enten tulisan ngoten niku kan yo. Pikirannya tenang mboten Bapak Ibu? Halo. Tenang nggih Bapak Ibu nggih? Jenengan gadahi utang niku rumangsa miskin apa kaya, Bu? Waduh. Repot niki. Astagfirullah. Bagaimana aku takut miskin sedangkan aku hamba Allah yang maha kaya. Artinya kalau jenengan meyakini kalimat tersebut, kita juga harus meyakini suatu saat melalui apa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dari arah manapun yang kadang kita tidak sangka-sangka, insya Allah semoga Allah lunaskan hutang kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Sing gadahi utang, amine sing banter. Mugi-mugi nggih. Napa? Dijabah. Napa malah diaminkan malaikat di majelis ilmu, masya Allah. Kalau ada doa di majelis ilmu diaminkan malaikat, semoga doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu makhluk yang paling taat kepada Allah. Sehingga pangapunten pas jenengan dengar tausiah ngeten iki, kula saranke nggih sambil memperbanyak doa kepada Allah. Ya. Siapa tahu kita berdoa di majelis ilmu, ya, diaminkan malaikat, doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Saya lanjutkan adab selanjutnya nggih. Adab kepada Al-Qur'anul Karim. Nggih, niki setelah adab kepada Allah, ternyata adab selanjutnya adalah adab kepada Al-Qur'anul Karim, ya. Al-Qur'an ini kan kalamullah. Ya. Kalam Allah Ta'ala yang sama sekali tidak mengandung kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya. Siapa yang berkata dengan Al-Quran pasti benar. Siapa yang menghukumi dengan hukum Al-Quran pasti adil. Ya, jadi ahlul Quran
adalah keluarga Allah Ta'ala. Jadi la raiba fihi, tidak ada apa? Keraguan. Ya. Pokoknya apa yang ada di dalam Al-Quran pasti benar. Dan kita tidak boleh ragu sama sekali. Kita tidak boleh ragu sama sekali. Ya. Mungkin kalau kita dengar ayat-ayat di dalam Al-Quran, Pak, ya Masya Allah, indah, Pak. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atsraba. Dan kita nanti ketika masuk surganya Allah, ya, ada bidadari, gadis-gadis yang sangat cantik, suci, ya kan, Masya Allah. Dan para ibu-ibu nanti insya Allah mendapatkan pernak-pernik perhiasan yang ada di surga, Bu. Jenengan boten sah ngarep bidadara, Bu. Boten enten bidadara, Bu, kangge jenengan. Nggih. Paham nggih, Pak, nggih? Wanita itu identik dengan perhiasan, pernak-pernik perhiasan. Dia itu akan bahagia. Ya. Mula nak bojone nesu niku jak ning toko emas niku, wah seneng banget. Mari. Rak ketang delok tok balik meneh ra. Waduh ra sida tuku, Pak. Duwite ra nyandak itu. Ya Allah. Ora gacek nggih. Gur dikon delok tok niki. Masyaallah nggih. Kudu yakin gitu. Makanya Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan wanita-wanita solehah yang ada di dunia itu nanti akan menjadi ratu bidadari surga. Ini Masya Allah. Dan semoga bapak-bapak, ibu-ibu sedaya mawon nggih, itu tidak hanya dipertemukan dengan cinta sucinya di dunia, tetapi juga dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Sing penting mboten nak teng swarga mboten sanjang ketemu kue meneh nggih, mboten ngoten nggih, Pak. Ya, kudune seneng lho ketemu bojone meneh teng swarga niku enom kabeh lho, Pak. Mboten enten sing tuwa nggih. Sing tuwa kaya jenengan mboten enten, Pak, mengke. Nggih. Mboten enten, saestu. Nggih. Kudune yakin. Teng swarga niku enom kabeh. Nggih, Mbah, nggih. Mengke jenengan enom malih nggih, Mbah. Insyaallah nggih. Amin. Mlebet swarga ngoten nggih. Nak sakniki jenengan pon peot, pon keriput, nggih. Enten simbah-simbah pun sepuh teng mriki paling sepuh pinten 70 enten 80 enten. Masya Allah. Mangke jenengan enom melih insyaallah nggih. Ya mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an mesti selamat dan beruntung. Sedangkan orang yang berpaling dari Al-Quran mesti binasa dan rugi. Jadi, nah Al-Quran menyuruh kita sholat, kita sholat. Kalau Al-Quran ada perintah Allah bayar zakat, kita bayar zakat. Gitu, Pak. Al-Quran meminta kita, Allah Ta'ala memberikan syariat kepada kita untuk sholat Jumat, kita laksanakan sholat Jumat. Semuanya diatur oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Maka Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, enten hadis-hadis terkait napa keutamaan ya yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di antaranipun Iqra'ul Qur'an fa innahu yaji'u yaumal qiyamati safi'an li sahibihi, atau dalam redaksi lain Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Ya. Wong sing sregep maca Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, mengkeh Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat safi'an li ashabihi,
maringi syafaat kangge sing sregep maca Quran. Nggih. Maka Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah, Masya Allah, nggih. Nak Al-Quran mengkeh saged maringi syafaat. Monggo, kula lan panjenengan koreksi kiambak-kiambak. Bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran, Pak? Ketika ditanya, Mas, pengen dapat syafaat? Pengen? Syafaat Al-Quran pengen ya? Sehari ngaji sejus enten boten? Oh dereng. Dereng, Mas? Oh dereng. Mugi-mugi nggih tetap ngaji. Saya penting tetap ngaji toh, Mas. Ya tetap ngaji. Sing ora ngaji blas niku lho, sedina ora ngaji blas. Ora nyekel Quran. Ya Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Berat, Pak. Semoga Allah ampuni kita nggih. Jadi jangan sampai kita sehari berlalu itu malah tidak buka Quran sama sekali. Atau mungkin Quran kita di rumah itu sudah banyak debunya. Naudzubillah. Lah Qur'ane kathah Pak Ustaz, yo nak kathah nggih disedekahke nggih. Gade Quran kathah teng dalem Pak nggih. Mungkin enten Quran sing mboten diwaos. Atau maaf saya sedih Mas, kalau ada Quran di lantai 2 itu yang tidak dirawat. Ya. Tolong setelah ini kalau Anda lihat Quran di lantai 2 pondok, dirawat. Itu Quran kena hujan dan lain sebagainya, ya Allah. Loh katanya pengen dapat syafaat Quran, di antaranya ya kita membaca Al-Quran, merawat Al-Quran, ya. Syukur kita bacaannya bagus, tahsinnya bagus, dan syukur Masya Allah kita bisa menjadi penghafal Quran. Ya. Yo minimal hafid juz 30 mboten napa-napa Bapak Ibu. Nggih. Juz 30 pun do hafal nggih Pak Bu nggih. Oh dereng. Aduha ngantos Anas, mugi-mugi sampun nggih. Nggih. Niku paling tidak gitu. Jangan sampai kita di dunia itu pangapunten seperti rumah yang kosong. Maksudnya pripun Pak Ustadz? Yo selama hidup itu yo mboten nggadahi apalan belas Pak. Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas niku mboten apal. Al-Kafirun mutar-muter rampung-rampung. Lakum dinukum waliyadi niku ora diwaca-waca ini bolak-balik ngoten. Pastoran apalan ngoten nggih. Wala ana abidum ma abatum wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abatum. Bolak-balik ngoten. Karena lali. Ya, yang penting kita tetap semangat di dalam menghafal, membaca, memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan semoga ini menjadi sebab kita diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Matur suwun sangat alhamdulillah. Sampun ngisya. Pangapunten kita lanjutkan adab kepada Al-Qur'an bagian kedua. Insya Allah bulan depan semoga selesai ya. Jadi hari ini bisa diberikan judul di media ringkasan adab kepada Allah dan sedikit adab kepada Al-Quran. Matur suwun. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.